Kali ini saya akan ajak Anda untuk jalan-jalan ke Kabupaten Kuningan. Yuk kita belajar salah satu tarian khas Jawa Barat, Tari Jaipong namanya. Tarian ini merupakan gabungan dari sejumlah kesenian tradisional lainnya, yakni pencaksilat, tari tayuban, dan tari ketuk tilu. Oleh sebab itu, tari Jaipong, tarian khas Jawa Barat ini terlihat begitu energik dan memiliki gerakan yang unik. Tari Jaipong adalah aliran seni tradisional yang lahir dari kreativitas seorang seniman asal Bandung, yakni Gugum Gumbira, sekitar tahun 1970-an. Awalnya, Gugum ingin mencari tahu kesenian khas Jawa Barat dengan melakukan perjalanan ke sejumlah wilayah di Tanah Sunda. Untuk belajar lebih dalam lagi tari Jaipong, yuk kita belajar langsung dengan penari profesionalnya asal Kabupaten Kuningan. Kalau Jaipong itu ada yang pakem seperti tadi yang diciptakan oleh almarhum Gugum Gumbira, Sonteng, kemudian juga Daun Pulus. Itu sebetulnya Jaipong klasik yang memang Jaipong kreasi. Nah, kalau Jaipong kreasi itu tidak ada pakem tersendiri. Kita bebas. Selaku koreografer, selaku penata tari, kita bisa menata tari dari awal sampai akhir. Kalau memang kategorinya Jaipong kreasi. Tapi ada juga Jaipong wayang, contohnya Subali Sugriwa, kemudian Sri Kandi yang tadi. Nah, tapi itu masuknya masih tari kreasi baru, jadi masih bisa dikreasikan. Tak hanya mempelajari langkah gerakan tubuh dalam tari Jaipong, anak-anak hingga remaja di Sanggar Seni Astagiri Kabupaten Kuningan ini tentunya juga mempelajari filosofi setiap gerakan dan pakaian yang digunakan saat menari. Ada beberapa jenis tari Jaipong, tari putri, tari pasangan, dan tari putra. Tari putri pun masih terbagi beberapa jenis, yang masing-masing jenis tariannya tentu memiliki arti filosofi berbeda-beda. Tari pasangan atau disebut tari pergaulan menceritakan kisah asmara seorang penari, dan untuk tari putra menceritakan seorang pendekar. Dalam tari putra terdapat gerakan kuda-kuda yang terinspirasi dari gerakan pencaksilat. Ini bukan hanya untuk tari Jaipong, tapi untuk semua tarian. Ada yang namanya gerak dasar. Gerak dasar itu ada yang memang geraknya seperti itu, ada gerak maknawi disebutnya. Misalnya kalau di tari Jaipong itu ada nyawang misalnya. Gerakan nyawang tuh contohnya gini ya. Ini contohnya nyawang misalnya. Nah itu artinya sedang melihat atau mencari keberadaan seseorang. Dan kalau Jaipong itu karena rakyat, jadi biasanya menceritakan tentang lingkungannya, kebersamaannya, dan kalau dulu itu tidak jauh dari ritual kalau Jaipong, karena sifatnya itu sakral kalau dulu. Kalau sekarang sudah beralih fungsi sebagai hiburan di seni pertunjukan. Aku udah belajar Jaipong tuh dari kecil, dari umur 4 tahun kalau gak salah. Sekarang umur 8, aku sedang mempelajari tari Jaipong Subadra-Larung. Pengen nari bisa ke kota luar, ke daerah luar lah pokoknya. Saya belajar tarian itu dari kelas 2 SMP. Sampai sekarang gerakan yang tadi tuh ya gagah gitu terlihatnya. Orang-orang tuh tahu gitu, kita punya banyak budaya yang harusnya kita nggak lupa sama budaya sendiri. Kita bisa mengembangkan budaya sendiri, tapi tetap bisa maju juga. Itu sih mungkin.
Hingga saat ini, meskipun banyak hiburan modern yang bermunculan, kesenian tradisional Jaipongan masih tetap diminati dan menjadi hiburan yang menarik bagi masyarakat. Bahkan karena banyak diminati masyarakat, tarian ini menjadi salah satu ikon untuk mempromosikan kekayaan daerah Jawa Barat. Afri Meriana, Adam Fariski melaporkan dari Kuningan, Jawa Barat.